vlog ini saya akan menjelaskan tentang judul yang saya pilih dalam mata kuliah pelajaran komputer masyarakat, yaitu adalah peran, manfaat, dan contoh implementasi komputer dan dampak positif dan negatifnya di bidang perbankan, perdagangan, dan industri dan komunikasi. Berikut penjelasannya. Berikut adalah dampak positif dari bidang perbankan dengan adanya implementasi komputer. Pertama yaitu adalah dalam bidang komputer, implementasinya dalam bidang perbankan itu banyak sekali, yaitu seperti adanya ATM, anjungan tunai mandiri. Jadi bank sangat memudahkan setiap nasabah untuk menarik tunai, seperti menarik tunai uangnya, setoran, bahkan hingga transfer ke rekening lain. Hadirnya komputer teknologi ini adalah sangat memudahkan. Jadi nasabah itu tidak perlu mengantri lagi untuk mengambil uangnya seperti di bank. Seperti mengambil uang juga dia tidak perlu antri lagi. Dan juga dampak positif yang kedua adalah hadirnya mobile banking. Mobile banking ini sangat memudahkan pengguna nasabah, yaitu melalui handphone saja dia bisa mentransfer uang, membayar tagihan, atau memindahkan saldo rekening kita. Tentu dalam implementasi komputer ini tidak hanya ada dampak positifnya, tetapi ada juga dampak negatif. Dampak negatif dalam bidang perbankan dalam implementasi komputer ini adalah tentunya salah satunya adalah tindakan kecurangan yang bisa disebut oleh fraud. FRAUD. Fraud itu terjadi adanya di dalam internal, baik pemilik atau manajer atau petugas bank sendiri. Tindakan kecurangan ini tentu saja yaitu tadi dalam akuntansi atau perhitungan. Fraud ini sangat riskan terjadi di dalam dunia perbankan. Oleh karena itu, kesadaran akan teknologi ini sangat diperlukan. Jika dimanfaatkan negatif, maka dia akan menghasilkan tindak kejahatan. Yang kedua adalah carding. Carding adalah kartu ilegal. Kartu ilegal kredit, yaitu sangat riskan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti mengambil saldo yang di dalam kartu kredit kita. Itu akan menyebabkan saldo yang di dalamnya itu berkurang. Tentu carding ini ya sangat cepat terjadi. Ya perlu adanya keamanan data serta sistem yang baik. Kalau ini tidak diamankan secara cepat, maka carding tersebut akan menyebabkan kerugian bagi nasabah. Itu adalah dampak positif dan negatif dalam bidang perbankan. Dalam bidang perdagangan, yaitu dampak positifnya banyak, seperti e-commerce. Di sini e-commerce sendiri sangat berkembang pesat seperti zaman sekarang, yaitu si penjual bisa berjualan tanpa ada toko ataupun tempat. Dia bisa berjualan secara online. Dengan begitu dia bisa terkoneksi dengan banyak pembeli dari beberapa tempat tinggal di Indonesia, yaitu ya si customer tidak perlu lagi datang ke tokonya. Dengan mengklik sistem yang terjadi di e-commerce, itu sangat memudahkan untuk belanja, dan kemudahan itu juga sangat dirasakan oleh pembeli. Pembeli tidak perlu lagi mengeluarkan biaya ongkos untuk ke toko atau yang disebut dengan akomodasi. Seperti kemudahan lainnya yang didapatkan pembeli adalah ya adanya diskon, adanya gratis ongkir yang dipromokan oleh si pihak penjual atau si e-commerce.
E-commerce ini adalah contohnya, yaitu adalah Shopee, Lazada, Zalora, dan banyak lagi. Dan di sini e-commerce sangat memudahkan itu semua dalam bertransaksi, penjualan bisnis online atau jualan. Tentu dampak negatifnya ada juga. Dampak negatif dari perdagangan adalah yaitu dampak negatifnya adanya transaksi ilegal, penipuan, dan juga pemalsuan data. Ini harus benar-benar kita 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 lihat, dan harus juga kita teliti dalam bertransaksi, dan itu yang akan menyebabkan si pembeli bisa tertipu jika tidak membaca dengan baik. Nah, solusinya adalah dengan membaca dengan baik dan tidak memberikan keamanan data privasi yang sangat berlebihan. Itu sangat membantu dampak negatif ini tidak meluas. Berikutnya adalah penjelasan dalam bidang industri, yaitu bidang industri dalam implementasi penggunaan komputer, dampak positif dan negatifnya. Dalam bidang industri itu sangat sekarang pesat dan sangat dibutuhkan dalam bidang industri, yaitu kita bisa salah satunya mengenal yaitu namanya komputer aided manufacture atau yang disingkat CAM. Nah, dalam CAM ini penggunaan komputer itu sangat berguna di bidang dalam semua operasi pabrik, termasuk perencanaan manajemen dari transportasi. Tentu ini sangat dibutuhkan penggunaan sistem komputer untuk membantu dalam penciptaan, modifikasi, atau optimasi dari desain. Yaitu adanya juga dari CIM, Computer Integrated Manufacture, yaitu dalam bidang produksi atau pabrik, dikatakan dalam ini di garis bawah adalah di mana mesin itu sangat diperlukan untuk memproduksi barang. Dengan adanya pengendalian kontrol, yaitu disebut dalam program komputer, jadi mesin itu akan berjalan sesuai dengan sistem kontrol program atau pengkodean. Dengan begitu pekerjaan manusia sangat mudah dalam bidang industri, dan sumber daya manusia tidak diperlukan banyak dalam bidang industri ini. Dampak positifnya dengan penggunaan komputer, tentu dalam bidang industri juga penggunaan komputer itu banyak dampak negatifnya yang menyebabkan, yaitu adalah banyaknya pengangguran, tentu sumber daya manusia yang belum mampu mengkontrol setiap mesin komputer atau komputer itu sendiri, dan juga adanya kemalasan yang ditimbulkan oleh si manusianya karena adanya komputer. Dan juga sumber daya manusia akan tergantikan dengan adanya seperti robot, seperti mesin-mesin komputernya. Dan tentu ini juga yang menjadikan kita harus bijaksana untuk menggunakan si implementasi komputer dalam bidang industri. Dan juga dalam bidang komunikasi. Wah, ini tentu sangat banyak dalam bidang komunikasi. Seperti pada saat ini, yaitu ya terjadi pandemi, ya sangat mudah untuk berkomunikasi, tentu sangat membantu adanya komputer. Dengan adanya komputer seperti ada layanan video call ataupun Zoom, contohnya yaitu adalah WhatsApp. Ini akan memudahkan si mahasiswa untuk berkomunikasi dengan dosen, dan juga bisa memberikan materi-materi berupa layanan online. Tentu komunikasi ini sangat diperlukan, beda dengan zaman dulu. Zaman dulu tuh masih surat menyurat. Sekarang kita bisa email, kita bisa balas-balas chat dengan cepat, tergantung jaringan yang terjadi cepat atau tidaknya merespon.
Dengan begitu solusinya hanya mengganti kartu, sangat mudah dalam bidang komunikasi. Dan juga tadi ada video call ataupun komunikasi, kita gampang untuk mencari informasi. Mencari informasi ini contohnya adalah kita bisa mengakses Google, Chrome, Opera Mini, yaitu search engine yang bisa menerima informasi-informasi dan mencari informasi yang positif, dan juga bisa mempermudah pekerjaan kita, seperti mencari informasi pekerjaan, mencari informasi tentang berita, tentang kehidupan yang terjadi sekarang. Yang terbaru adalah informasi kita mencari tentang data COVID-19, dan juga berapa yang sembuh, berapa yang sudah meninggal, berapa yang ODP, itu sangat mudah sekarang dengan adanya search engine seperti Google Chrome atau Google, Opera Mini ataupun search engine lainnya. Tentu dalam bidang komunikasi ini juga ada juga untuk kita bertukar data, yaitu adalah kita bisa seperti sekarang Bluetooth udah ketinggalan zaman banget, kita bisa seperti tinggal mengirim melalui WhatsApp, melalui email, melalui Google Drive. Itu pertukaran data yang sangat mudah dan sangat cepat tentunya. Nah, dari bidang ini adalah dari bidang komunikasi, tentu ada juga dampak negatifnya yang akan ditimbulkan. Dampak negatifnya adalah orang akan menjadi malas. Orang akan menjadi malas untuk mencari informasi, sekarang serba instan, tidak perlu dengan konvensional ataupun apapun itu. Dan juga orang mengagung-agungkan internet. Ini yang kita tidak boleh jumawa dengan adanya teknologi komputer dalam bidang komunikasi. Tentu kita harus juga membaca atau banyak-banyak mencari ilmu di tempat-tempat yang positif. Dan juga adanya internet ini akan menyebabkan si generasi sekarang itu menjadi generasi yang selalu memegang gadget. Ini yang tidak boleh terjadi. Kita juga harus sebagai pemakai harus bijaksana. Ketika kita memakai itu, ya kita memakai dengan mencari informasi atau komunikasi dengan baik. Selebihnya jangan. Karena di dampak negatif di komunikasi ini banyak. Katakanlah semua orang sekarang dengan mudah mencari link pornografi, ataupun orang sangat gampang untuk melakukan tindakan kejahatan seperti cybercrime atau meretas si website tersebut, atau ya mengambil folder privasi kita. Nah, kita di sini sebagai pengguna teknologi komputer diharapkan sangat bijaksana dan tentunya harus selalu safety, menjaga keamanan data privasi kita. Nah, ini yang perlu ditekankan, menjaga data keamanan kita. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang penggunaan implementasi komputer di bidang perbankan, perdagangan, industri, dan komunikasi. Mudah-mudahan dari penjelasan ini saya bisa memberikan informasi yang baik tentunya, dan saya mengucapkan permintaan maaf jika informasi yang saya berikan dalam vlog video ini kurang lengkap atau tidak valid, atau pihak-pihak yang tidak setuju. Tentunya saya hanya ingin menjelaskan dari beberapa sudut pandang saya dan pengetahuan saya yang saya dapat. Terima kasih.